dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asyik Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang kali ini kami beri judul Mengenal Depresi. Kami percaya acara ini pasti menarik dan berguna bagi Anda sekalian. Maka dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sekarang ini banyak orang ngomong tentang depresi gitu ya, tapi saya rasa tidak banyak pula yang mengetahui secara utuh atau secara lengkap apa sebenarnya depresi itu dan bagaimana timbulnya dan bagaimana menanggulanginya dan seterusnya. Nah, Pak Paul mungkin bisa menjelaskan hal itu kepada kita semua. Saya akan coba lakukan itu, Pak Gunawan. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya ini ingin mengawali dengan membaca sebuah ayat dari Amsal pasal 21 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Pak Gunawan dan Ibu Esther, akhir-akhir ini saya makin disadari bahwa sedikit sekali tentang hidup kita ini yang ada dalam genggaman kita. Kita ini sebetulnya tidak begitu tahu tentang masa depan atau langkah-langkah di depan kita. Maka benar sekali firman Tuhan berkata, bagaimanakah manusia bisa mengerti jalan hidupnya? Sesungguhnya memang tidak mengerti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita. Nah, salah satu yang sering saya lihat juga adalah serangan depresi pada kita semua. Jangan sampai kita berkata bahwa depresi itu adalah untuk orang-orang tertentu. Memang nanti kita akan bahas ada tipe atau latar belakang tertentu yang bisa lebih merentankan kita terhadap depresi. Tapi sesungguhnya adalah depresi itu bisa menghantam siapapun, termasuk kita ini. Saya masih ingat waktu saya berkuliah, guru saya pernah berkata begini, jangan sampai kalian beranggapan bahwa kalian itu tidak akan pernah terkena gangguan jiwa atau tekanan hidup. Sebab dia bercerita, ada klien saya yang datang kepada saya, masih waras, baik-baik saja, namun setelah melewati satu masa tertentu, akhirnya ambruk dan kehilangan kewarasannya. Nah, ada orang-orang yang juga seperti itu, Pak Gunawan. Dari kecil, remaja, dewasa, hidup baik-baik. Namun, tiba-tiba suatu ketika dihantam oleh depresi dan langsung ambruk. Tidak mau kerja, tidak berani keluar rumah, ketakutan, cemas, berpikir yang tidak-tidak, perasaannya juga anjlok dan murung. Nah, itu semua adalah bagian dari depresi. Nah, untuk mulai menjawab yang tadi Pak Gunawan tanyakan, kenapa kok kita bisa terkena depresi? Jawaban yang pertama adalah memang ada kalanya depresi itu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat jasmaniah atau biologis. Nah, ini bukannya sesuatu yang terjadi pada jantung kita atau ginjal kita, tapi lebih mengacu pada fungsi kerja sel-sel di otak kita, atau kita sebutnya senyawa kimiawi. Saya berikan satu contoh. Ada satu senyawa kimiawi yang disebut serotonin. Entah mengapa serotonin ditemukan berkurang pada orang-orang yang menderita depresi. Maka salah satu obat antidepresan yang digunakan adalah obat yang untuk menambahkan kadar serotonin di otak si penderitanya. Nah, jadi sekali lagi kenapa kok pada orang tertentu bisa berkurang level serotoninnya, kita tidak ketahui dengan pasti. Nah, itu salah satu penyebabnya, Pak Gunawan. Ya, tetapi tanda-tandanya sebenarnya apa, Pak Paul, orang yang terkena depresi itu?
Tanda yang paling jelas adalah kehilangan minat pada hampir semua aspek kehidupannya. Hal-hal yang biasanya dia lakukan, tiba-tiba tidak menarik hatinya lagi dan tidak ingin dilakukannya lagi. Itu salah satu gejala yang ada pada semua penderita depresi. Benar-benar kehilangan minat melakukan hal-hal yang biasanya dia lakukan. Hal-hal yang dia suka lakukan, tiba-tiba kehilangan daya tariknya. Dan tidak ada semangat sama sekali untuk mengerjakan apa-apa. Inginnya berdiam diri. Tapi berdiam diri pun serba salah. Karena waktu dia berdiam diri, dia dihantam juga oleh kecemasan yang begitu tinggi. Sehingga resah sekali. Jadi suatu perasaan yang menderita sebetulnya, yang sangat menyesakkan. Di satu pihak, tidak berminat, maunya berdiam diri. Tapi waktu berdiam diri juga tidak menikmatinya sebab resah luar biasa dan cemas luar biasa. Jadi benar-benar suatu keadaan terhimpit. Dalam keadaan yang seperti itu, apakah ada perbedaan antara orang-orang yang misalnya memang tidak berminat, tetapi akhirnya dia tetap bisa memaksa diri, begitu Pak Paul? Ada dua jenis depresi yang kita biasanya pilah. Pertama disebutnya depresi berat, atau dalam bahasa Inggrisnya major depression. Atau kedua, depresi yang lebih ringan yang disebutnya dysthymia. Dalam kasus depresi berat, orang itu secara tuntas dan total kehilangan kemampuan memaksa dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang dia harus kerjakan. Dalam kasus dysthymia, depresi yang lebih ringan, orang ini masih bisa berfungsi pada umumnya. Meskipun depresinya berkepanjangan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, namun dia masih bisa mengerjakan tugasnya. Meskipun, tadi Bu Esther sudah singgung, tidak ada lagi minat atau kenikmatan dalam mengerjakan semua itu. Mungkin berarti orang-orang yang seperti ini sepertinya masih berfungsi gitu ya. Tetapi betul, mungkin bensinnya ini yang sudah ada sebenarnya. Ya? Betul. Jadi mereka seperti robot mengerjakan tugas sehari-hari, tapi pun tidak ada lagi sukacita. Jadi sukacita itu benar-benar sudah terhilang dalam hidupnya. Mood orang-orang yang depresi, baik yang berat ataupun yang lebih ringan, biasanya di bawah. Ya, murung, berat perasaannya. Tanda-tanda lainnya misalnya adalah keresahan yang luar biasa ya. Tegang aja bawaannya. Dan pada depresi yang sudah berat, kita akan bisa lihat penampakan wajahnya yang kaku sekali. Nah, ini mungkin susah saya jelaskan, tapi wajah kita ini wajah yang sebetulnya fleksibel ya, lentur, bisa senyum, bisa tertawa, bisa cemberut atau apa. Tapi orang yang terkena depresi berat, wajahnya itu tidak lagi lentur, tidak lagi mempunyai ekspresi. Penampakannya hanya satu, benar-benar seperti kulit saja yang sudah begitu keras menempel di wajah orang itu. Kaku sekali. Ya, biasanya juga sorot matanya kosong dan hanya menatap pada satu arah meskipun tidak ada yang ditatapnya. Ya, bisa orang ini tidur terus-menerus, tapi bisa juga jalan, mundar-mandir. Namun kalau tidur, nggak pernah merasa pulas. Jadi nggak pernah dia bangun tidur berkata, aduh saya senang karena telah tidur dengan nyenyak. Dia tidak bisa berkata seperti itu. Sebab meskipun dia tidur, di dalam dirinya itu terjadi gejolak-gejolak yang membuat dia sebetulnya sangat tegang. Ya, tadi Pak Paul katakan ada orang-orang yang memang rentan terhadap depresi ini. Itu bagaimana Pak Paul? Nah, selain dari faktor fisik yang tadi telah kita singgung, memang ada gangguan depresi yang muncul akibat penyakit yang akibat fungsi di otak kita. Yang lebih umum juga adalah depresi itu disebabkan oleh kondisi kehidupan kita. Nah, ini bisa menyerang siapapun, ya. Yaitu pada waktu tekanan hidup terlalu berat dan kita tak sanggup lagi untuk memikulnya. Nah, ini di sini saya perlu perjelas ada dua tipe orang juga. Yang pertama adalah ada orang yang memang daya tahannya lemah.
Sehingga waktu menanggung beban yang sedikit terlalu berat, dia ambruk. Dia mengalami depresi. Namun ada orang-orang yang normal, yang biasa ya, mempunyai daya tahan yang kuat. Namun terpukul terus-menerus oleh hempasan-hempasan dalam hidup ini, sehingga akhirnya dia ambruk. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pada umumnya depresi itu disebabkan oleh karena ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan antara tekanan hidup dan daya tahan untuk menanggungnya. Suatu terjadi kepincangan, hasil akhirnya adalah depresi. Iya, tetapi itu kan kalau kita bicara tentang daya tahan, Pak Paul, itu kan seseorang bisa melatih dirinya atau mempersiapkan dirinya sebenarnya. Nah, apakah itu juga dimungkinkan? Sangat dimungkinkan. Jadi ada orang-orang yang terlatih ya Pak Gunawan, menahan pukulan hidup bertubi-tubi, namun tetap bisa berlangsung, namun bisa bertahan. Tapi ada orang yang memang kurang terlatih. Contohnya misalnya, dia hidup dalam kecukupan, ketersediaan, semua diberikan, tidak usah berjuang. Dan semuanya itu begitu mudah buat dia. Nah, bisa jadi orang seperti ini, tatkala mengalami misalnya kegagalan yang dia nggak harapkan, bisa ambruk, langsung ambruk. Dan kita bertanya-tanya, kok bisa ambruk seperti ini? Ya karena daya tahannya itu lemah. Orang itu memang tidak terlatih. Sebaliknya saya jadi tertarik dengan yang tadi dikaitkan dengan yang Pak Paul katakan masalah klasik tentang senyawa kimia serotonin tadi. Apakah orang-orang yang punya masalah dengan senyawa tersebut artinya akan selalu menjadi orang yang daya tahannya lemah seperti itu, Pak Paul? Betul, Bu Esther. Jadi ada orang-orang yang memang kita katakan dicenderungkan secara fisik untuk lebih rentan terhadap depresi. Yaitu memang orang-orang yang level serotoninnya itu kurang atau lemah. Maksud saya kalau memang kita mengetahui kita punya kecenderungan seperti itu, apakah memungkinkan buat misalnya dengan mengubah ada sesuatu yang sesuai dalam hidup yang membuat secara fisik memang punya kekurangan tetapi tetap mempunyai daya tahan gitu, mungkin nggak Pak Paul? Saya kira sangat dimungkinkan. Jadi pengalaman hidup ya, pelatihan, dukungan-dukungan orang untuk kita terus berjuang, tidak mudah menyerah, itu akan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan diri kita, sehingga kita lebih bisa menanggung tekanan hidup ini. Memang depresi itu dapat dikatakan bisa disebabkan oleh faktor keturunan, meskipun tidak semua kasus. Saya tekankan itu. Dan yang namanya faktor keturunan harus saya perjelas di sini, yaitu bukan seperti penyakit darah tinggi yang diturunkan secara langsung. Depresi itu kalaupun diturunkan, faktornya itu sangat kecil dibandingkan dengan penyakit-penyakit fisik lainnya. Nah, jadi itu yang kita harus perhatikan. Tapi memang kalau orang itu rentan, karena misalnya salah satu orang tuanya pernah terserang depresi yang berat, nah dia juga harus berhati-hati. Artinya apa? Dia harus bisa mendeteksi ya, kalau tekanan hidup nanti mulai tak tertanggungkan. Dia harus bisa mengenali kemampuannya untuk menahan daya tekanan dari luar itu. Kalau dia tidak bisa mengenali kemampuannya atau keterbatasannya, takutnya waktu dia harus menanggung kehidupan yang seperti itu, akhirnya benar-benar bisa ambruk. Jadi kuncinya pengenalan ya terhadap kondisi latar belakang keluarga dan diri sendiri ya. Betul. Jadi semakin kita bisa mengenal daya tahan kita, semakin kita bisa mempertahankan keseimbangan hidup kita. Jadi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah keseimbangan hidup. Bahwa yang keluar itu harus sesuai dengan yang masuk. Ya, kalau kita terlalu banyak menerima tekanan-tekanan dan gak ada yang bisa kita bagikan keluar, akhirnya terjadilah ketidakseimbangan. Ya, di dalam Alkitab ada satu kisahnya Elia, Pak Paul, yang mengalami mungkin ya kita sebut aja depresi sekarang gitu, Pak Paul. Nah, itu sebenarnya penyebabnya apa itu, Pak Paul? Elia pada saat itu merasa sendirian. Dia
belum pernah merasa sendirian seperti itu. Maka tatkala dia sadari nggak ada lagi orang Israel yang masih menyembah Allah, dia merasa sangat sendirian. Terus Isabel, istri Ahab, mengeluarkan ancaman untuk membunuhnya. Nah, yang menarik adalah dia sendiri berani menghadapi Ahab, rajanya. Dia sendiri berani menghadapi lebih dari 400 nabi-nabi Baal dan Asyera. Tapi waktu menerima ancaman dari Isabel, dia sangat ketakutan. Nah, kenapa kok dia bisa ketakutan? Diancam untuk dibunuh oleh Isabel itu. Pada intinya adalah pada dalam itu Elia merasa nggak ada lagi yang menopang dia. Dia sangat sendirian. Dia berjuang sendirian. Nah, akhirnya dia terkena depresi dan rupanya dalam keadaan tegang sekali dia harus melarikan diri. Fisiknya melemah. Dalam keadaan fisik yang begitu melemah, pikiran itu bukan makin jernih, malah makin tercemar, makin tidak rasional. Dia makin lari ketakutan. Maka waktu Tuhan mengunjungi Elia, yang pertama dia lakukan bukannya memarahi Elia atau memberikan khotbah kepada Elia. Tuhan mengirimkan malaikat untuk memberikan makan kepada Elia. Jadi di situ kita bisa lihat Tuhan memang mau menyeimbangkan hidup Elia lagi. Nah, setelah itu dia melarikan diri ke Gunung Horeb dan di sana Tuhan seolah membiarkan dia beristirahat. Jadi dia perlu istirahat juga. Ya, kemenangan, katakan kemenangan Pak Paul sebelum itu yang dia rasakan dan dia pasti dibanggakan. Apakah itu tidak berdampak apa-apa di dalam dirinya itu? Yang menarik adalah rupanya tidak. Jadi sewaktu kita mengalami depresi, sungguh-sungguh kita ini tidak bisa mengingat hal positif yang telah terjadi dalam hidup kita. Kecenderungan kita menegatifkan semua yang pernah kita alami secara positif. Sungguh-sungguh. Jadi misalnya, kita mencoba untuk meyakinkan orang yang depresi bahwa kita semua masih mencintai dia. Dia akan tetap memfokuskan pada 1-2 orang yang mungkin tidak menunjukkan rasa simpatik kepadanya. Meskipun kita katakan, kami mencintaimu, dia tetap akan berkata, enggak kok, ada yang enggak menyukai saya. Jadi salah satu gejala yang umum atau pola pikir yang seringkali terdapat pada orang-orang yang depresi adalah pola pikir yang cenderung menegatifkan semua pengalaman. Jadi dipukul rata dan kemudian dinegatifkan. Dan tentang pola pikir ini rasanya memang juga sudah terbentuk sejak kecil Pak Paul ya. Dalam arti memang orangnya cenderung pesimis atau memang cara pandangnya cenderung melihat yang negatif daripada positif. Cara yang seperti ini yang terbawa sampai besarnya yang membuat dia menjadi lebih mudah depresi. Nah, ini yang saya terus terang Bu Esther belum bisa pastikan apakah pola ini dapat ditemukan pada semua penderita depresi. Sebab saya juga pernah bertemu dengan para penderita depresi yang menurut pengakuan mereka, waktu belum terkena depresi, mereka orang-orang yang justru sangat positif, sangat bersemangat, optimistik dengan hidup ini. Namun memang tatkala terkena depresi, semua hal tiba-tiba menjadi sangat buruk. Tidak ada lagi yang positif yang bisa diingatnya. Tapi mungkin juga lingkungan, tempat dia berada, entah itu lingkungan pekerjaan atau keluarga yang mengitarinya, itu memang bisa mengubah seseorang seperti itu, Bapak. Jadi maksud Pak Gunawan, tadinya dia memang seorang yang tabah, gitu. Tapi masuk di dalam suatu lingkungan yang tidak mendukung dia atau tidak membuat dia merasa aman dan sebagainya. Apakah mungkin itu juga melemahkan daya tahannya terhadap tekanan-tekanan kehidupan itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin sekali Pak Gunawan. Jadi waktu seseorang merasa dipenjara oleh lingkungannya yang sangat buruk itu, reaksi depresi itu sangat umum. Jadi ini yang seringkali ditemui pada para tahanan perang. Mereka itu salah satu cara yang digunakan oleh para tentara ya untuk bisa mematahkan semangat tahanannya adalah dengan cara memisahkan para tahanan itu dari teman-temannya. Sebab mereka tahu bahwa kalau disatukan dengan teman-teman, ini saling menguatkan. Sehingga
resistensi mereka tambah kuat. Waktu misalnya diinterogasi atau apa, mereka masih bisa bertahan. Namun waktu mereka dipisahkan dan harus sendirian, tiba-tiba yang terlihat adalah daya tahan mulai berkurang atau melemah. Begitu. Jadi lingkungan memang sangat berperan besar di sini, Pak Gunawan. Ada orang-orang yang orangnya sebelum menikah hidup sangat kuat, positif, bekerja dengan baik. Kemudian memasuki pernikahan dan akhirnya pernikahan itu berubah menjadi sangat buruk. Tapi dia tidak bisa lepas dari penderitaan itu, dia harus hadapi hari lepas hari. Akhirnya yang muncul adalah depresi. Iya, saya rasa memang tepat sekali apa yang kita baca di dalam Alkitab, misalnya yang mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan persekutuan itu, Pak Bos. Karena kita saling membutuhkan itu mungkin. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi kalau orang itu dibawa oleh emosinya atau oleh dorongannya untuk mengucilkan diri dan menolak untuk berkumpul dengan orang, keadaannya makin memburuk. Atau ada kalanya justru memang lingkungan yang menolak, karena dia biasanya dikenal sebagai orang yang kuat, tiba-tiba sekarang ambruk, lingkungan tidak bisa menerima dan membiarkannya sendirian. Nah, itu bahaya sekali. Bahaya karena salah satu hal yang akan muncul dalam penderita depresi adalah keinginan mengakhiri hidup. Jadi sekali lagi penting lingkungan itu bisa menjaga ya, melihat dengan baik-baik, mengawasi terus-menerus, sehingga kesempatan untuk mengakhiri hidup itu bisa dihilangkan. Pak Paul, apakah pernah ditemukan sejauh mana hubungan antara orang yang cenderung introvert dengan kecenderungan depresi ini? Saya sudah melihat kasus yang dua-duanya, Bu Esther. Jadi ada orang yang introvert terkena depresi, tapi juga ada orang yang extrovert terkena depresi. Dua-duanya ada. Nah, waktu sembuh dari depresi, yang introvert ya tetap introvert, yang extrovert keluar extrovertnya. Jadi tidak berarti hanya orang-orang yang introvert yang punya kecenderungan untuk mengalami depresi ya? Tidak. Jadi memang faktor introvert atau extrovert sebetulnya tidak begitu berpengaruh dalam hal depresi. Yang lebih berpengaruh sebetulnya adalah misalnya bagaimana seseorang melihat dirinya. Ya, penghargaan dirinya kalau negatif dari awalnya, ya dia akan lebih rentan terhadap depresi. Atau tadi Pak Gunawan sudah singgung, kalau dia terlalu menikmati kemudahan dalam hidup sehingga tidak terlatih untuk kuat menahan gempuran hidup ini. Nah, dia lebih mudah ambruk juga. Begitu. Atau yang lainnya adalah anak-anak yang dalam rumah tangganya dulu atau dalam keluarganya dulu diperhadapkan dengan begitu banyak konflik ya antara orang tua, penuh ketegangan terus-menerus. Nah, dia akan membawa ketegangan yang besar dalam dirinya. Nah, itu adalah benih depresi. Sebab depresi itu sebetulnya, kalau saya boleh umpamakan, buah ketegangan yang sudah masak. Jadi ketegangan itu buahnya, kalau sudah masak, ya itulah depresi. Memang ada banyak hal di dalam kehidupan seperti tadi Pak Paul bacakan di dalam Alkitab itu yang kita kurang mengerti, gitu. Tidak bisa kita ketahui semuanya. Tetapi saya percaya bahwa masih ada harapan orang-orang yang mengalami depresi itu untuk bangkit, gitu Pak Paul, untuk meninggalkan kedepresiannya. Nah, ini mungkin secara singkat Pak Paul bisa uraikan bagaimana itu. Saya tahu bahwa pada waktu kita mengalami depresi, Pak Gunawan, orang itu nggak lagi melihat cahaya, nggak melihat bahwa ada pengharapan. Jadi benar-benar yang dipikirkan adalah hidup ini sudah tidak ada lagi gunanya dan akan lebih baik saya menyingkir dari hidup, sebab saya sudah menjadi beban buat lingkungan keluarga saya, buat orang-orang yang saya kasihi. Nah, buat apa saya menambah beban hidup mereka? Jadi, saya mau menyampaikan pesan kepada para pendengar kita yang mungkin sedang menderita depresi pada saat ini. Pertama, saya minta untuk Anda jangan berpikir bahwa Anda hanyalah menambahkan beban pada orang. Sebab orang di sekitar saudara justru ingin saudara sembuh, ingin saudara itu kembali seperti semula. Nah, mereka ingin menolong Anda. Jadi jangan
menambah kesulitan mereka dalam menolong Anda. Dan yang kedua, meskipun Anda sulit untuk percaya pada orang, pada nasihat-nasihat, tapi dengarkanlah nasihat-nasihat orang. Pergilah ke dokter, kalau memang itu yang diperlukan. Perlukanlah obat secara teratur, dan carilah orang yang bisa membantu, memberikan petunjuk-petunjuk. Dan yang terakhir adalah selalu berharap pada Tuhan. Sebab Tuhan tidak meninggalkan orang yang dalam kesusahan. Firman Tuhan berkali-kali berkata, Dia adalah penolong dalam kesesakan. Orang yang depresi adalah orang yang sesak. Nafas pun tidak enak. Nah, Dia berjanji, Dialah penolong bagi orang yang dalam kesesakan. Nah, ini dikatakan dalam firman Tuhan di Amsal 21 ayat yang ke-18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Kalau saya boleh terjemahkan dengan sederhana, hiduplah dengan keseimbangan. Pertimbangkan semuanya, rencanakan hidup ini. Jangan hidup sepertinya tidak ada aturan, tidak ada pertimbangan, tabrak sini, tabrak sana, jangan. Hiduplah dengan penuh pertimbangan. Hidup yang lebih penuh pertimbangan bisa menghindarkan diri kita dari depresi. Iya. Dan saya percaya memang masih ada banyak segi yang kita perlu bicarakan mengenai depresi ini. Mungkin kita bisa siapkan ini untuk pembicaraan yang mendatang. Jadi kita menghimbau para pendengar kita bisa mengikuti terus acara Telaga ini supaya mendapat gambaran yang lebih jelas lagi tentang depresi ini. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengenal depresi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.